ada Musafir untuk mensupervisi. Jadi tujuan pembelajaran IPS pada pagi hari ini melalui pembelajaran daring, melalui pembelajaran online pada pagi hari ini dengan metode problem based learning. Jadi siswa kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan manusia dengan benar. Jadi kalian benar-benar paham nih apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan menyebutkan faktor-faktornya nanti ya. Aspek apa yang dinilai? Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan menilai nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan ya. Jadi ini yang akan misalnya nilai. Sikap kalian misalnya nilai, pengetahuannya juga misalnya nilai. Jadi kalau misalnya misalnya kasih pertanyaan, nah terus kalian menjawab, nah itu juga misalnya kasih nilai. Keterampilan juga iya, misalnya misalnya nanti menginstruksikan sesuatu, nah ya jadi itu juga akan misalnya nilai. Sikapnya juga misalnya akan nilai, yang sekarang spesifik Indah, Anggun, jangan ngobrol. Indah, Anggun ya, perhatikan. Di sini juga melihat ya sikap kalian dalam daring ini, dalam Zoom ini. Ya, kita lanjut. Ke kebutuhan menurut sifatnya. Ada dua, kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani itu berhubungan dengan badan kita, ya, badan dari kepala sampai kaki. Itu kebutuhan jasmani yang berhubungan sama tubuh kita. Kalau rohani berhubungan dengan hati, pikiran, jiwa, raga, jadi nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Itu rohani, ya. Coba lihat gambar di sini. Matthew mana Matthew? Coba Matthew. Tunjukkan kebutuhan jasmani di sini. Gambar di sini Matthew. Ini ada orang ibadah, ada make up, bedak, lipstick, ada pelukan ibu, ada obat. Mana yang kebutuhan jasmani? Obat sama make up. Sama make up, bedak. Nah, itu kebutuhan yang berhubungan dengan badan. Obat dibutuhkan kalau badan kita sakit. Lalu bedak, lipstick, Indah nih. Yang suka pakai Indah, Anggun, kalau biar cantik tubuh kita di make up ya. Terus coba Indah, Anggun, contoh lain kebutuhan tubuh kita apa? Jasmani. Contoh lain, contoh selain obat sama make up. Olahraga. Kalau kita membutuhkan, tubuh kita membutuhkan jas fresh, jas sehat, olahraga boleh ya. Lalu Winda, apa Winda? Ini apa ini? Ini kebutuhan apa ini? Ini kan kebutuhan tubuh kita kan? Berarti apa? Baju. Apalagi Winda? Yang ditanya Winda, yang jawab siapa? Apalagi Winda? Ini celana boleh. Terus apa lagi? Olahraga, celana, ya itu banyak ya. Lalu kebutuhan rohani, kebutuhan yang tadi yang butuhkan oleh jiwa, raga, pikiran. Nah, contoh lain apa? Misalnya ini pelukan ibu, kasih sayang ibu, berarti hati kita yang terpenuhi kebutuhannya, ya. Coba kalau ibunya cuek, nggak peduli, kebutuhan akan jiwanya tidak terpenuhi. Ini juga ibadah juga. Kalau nggak pernah ibadah, nggak tenang hidupnya, ya. Gitu. Contoh lain apa kalau rohani? Kebutuhan akan pikiran, hati, contohnya. Nah ini sekarang kita sedang melakukan apa ini? Ini kan kebutuhan pikiran juga, kan? Berarti orang sedang belajar. Kita lanjut. Ini kebutuhan jasmani dan rohani. Ini sekarang kebutuhan menurut subjeknya yang terakhir. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kolektif. Artinya apa? Individu itu kebutuhan satu orang sendiri.
Kalau kolektif, kebutuhan bersama-sama. Sesuatu yang dibutuhkan untuk digunakan orang banyak. Nah, itu kebutuhan kolektif. Ya. Nah, coba di sini. Orang menggunakan komputer. Kebutuhan apa? Individu. Satu orang menggunakan satu komputer, itu kebutuhan individu. Ya? Individu. Jembatan? Kolektif. Jembatan kan digunakan orang banyak ya. Jembatan, jalan, itu kebutuhan kolektif. Ini? Individu. Ini helm, pakai helm. Individu. Pasar. Kolektif. Hospital. Rumah sakit. Kolektif. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang faktor mengapa kebutuhan itu, kita sebagai manusia kenapa sih kebutuhannya bisa banyak? Kenapa butuh ini itu, kalau ini sudah terpenuhi butuh yang lain, kenapa sih? Karena yang pertama, sifat manusia itu tidak akan pernah puas. Kalau sudah satu terpenuhi, pengen yang lain, ya kan? Misalnya, Matthew pengen HP Android misalnya, sudah dibelikan mama. Mana Matthew ya? Sudah dibelikan mama, lalu sudah punya Android, pengen yang apa yang lebih bagus, contohnya pengen iPhone, sudah dibelikan lagi, lalu pengen lagi. Nah itu, jadi sifat manusia tidak pernah puas. Ya. Terus adanya penemuan baru. Nah, adanya penemuan baru itu menyebabkan orang juga bertambah kebutuhannya. Ya. Terus merubah taraf hidup, ini juga. Terus bertambahnya penduduk. Nah, misalnya nih, satu rumah hanya ada satu orang, kebutuhannya sedikit, berarti kebutuhan untuk makan misalnya beras sedikit. Tapi kalau warganya banyak, satu rumah ada 5 orang, berasnya harus nambah, ya kan? Berasnya nambah, lauknya nambah, gitu ya. Terus majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau misalnya dulu orang butuhnya HP yang asal bisa untuk telepon saja. Nah, seiring bertambahnya waktu, ditemukan pula HP yang touchscreen sekarang ya, kayak sentuh. Nah, itu kan perkembangan iptek, makanya orang beraneka ragam kebutuhannya, gitu ya. Oh, ada di halaman 148, kalian garis bawahi ya, kenapa manusia itu bisa bermacam-macam kebutuhannya. Coba dibuka halaman 148 buku paket. Nah, coba perhatikan di sini sekarang. Nah, biar kelihatan ya. Coba Matthew, jangan ditutup kameranya Matthew. Buka ini. Mana kok gelap gulita? Coba dulu. Nah, Miss Rina mau menginstruksikan sesuatu. Coba perhatikan Miss Rina, dibuka dulu kameranya semua. Nah, coba kalian, sama Miss Rina juga ya, Miss Rina akan melakukan sama Miss April juga. Coba dengarkan instruksi Miss Rina dan lakukan. Amatilah barang-barang di sekitar kamu. Coba Miss Rina hitung sampai 3, ambil barang-barang tersebut. Satu barang aja, ya. Oke, Miss Rina hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Boleh ambil barang sesuatu di sekitar kalian, barang apa saja yang kalian dapat. Sudah? Matthew, gak kelihatan. Matthew kemana? Nih, apa Matthew kelihatan ya? Nah, sudah? Coba tunjukkan sekarang. Nah, coba Linda dapat apa itu Linda? Pulpen. Siapa? Anggun? Sit up. Sian? Apa itu? Headset. Bais apa itu? Hah? Selimut. Matthew, gelap gulita.
coba Matthew ada gambarnya nggak Matthew di situ? Yang diberitahu apa itu? Saiz. Ya, Itu Matthew ada gambarnya nggak? Justru nggak ada. Nggak ada. Matthew mana ya? Nggak ada iya. Hilang. Nah sekarang coba kalian pikirkan barang yang kalian dapat itu merupakan kebutuhan apa. Nanti jelaskan satu persatu. Misalnya juga akan jelaskan nanti ini apa sih misalnya nih ya. Ini sekarang misalnya dulu yang presentasi. Ini adalah remote AC. Nah ini bagi Misalnya ini adalah kebutuhan primer. Kenapa kebutuhan primer? Karena misalnya sangat butuh kebutuhan sekarang. Kenapa kebutuhan sekarang? Karena misalnya merasa gerah nih, gerah. itu dimatiin. Nah, Matthew. Itu dimatiin itu videonya. Matthew, sekarang harus presentasi loh ya. Nih contohnya ya. Ini kebutuhan terbaik. Nah itu, Matthew dapat apa? Barang apa Matthew? Aduh, bentar. Hah? Apa itu nggak kelihatan? Coba sebutkan. Hah? Headset ya? Aduh, mau habis lagi. Nah, udah sekarang contohnya kayak tadi misalnya remote AC misalnya butuhkan saat misalnya panas. Berarti ini kebutuhan apa bagi misalnya? Sekarang. Nah, kebutuhan sekarang. Ya, karena misalnya panas ini sekarang gitu. Terus sekarang misalnya minta kalian presentasi Indah. Coba presentasi. Indah tadi dapat barang-barang di sekitar. Dapatnya apa tadi? Pulpen. Coba bersuara, silakan. Teman-teman, saya Ini kebutuhan primer. Teman-teman, ini saya dapat pensil. Ini adalah kebutuhan primer bagi saya. Kenapa primer, Linda? Karena saya membutuhkan sekarang. Nah, ya, jadi kebutuhan pertama bagi Linda karena harus dipenuhi sekarang. Karena untuk menulis, ya. Ya, terus Saiz tadi, coba jelaskan, silakan. Menurut saya kalimat ini adalah kebutuhan sekunder karena saya membutuhkannya saat saya ini tidak. Berarti kebutuhan apa tadi? Sekunder, boleh. Pian. Pian dapat headset. Coba jelaskan kebutuhan apa itu headset itu. Menurut saya ini kebutuhan sekunder. Sekunder. Kenapa kebutuhan sekunder? Kenapa? Karena dipakainya pada saat saya Zoom. Ya, karena kenapa kebutuhan kedua? Karena saya ada pakai yang satunya. Ya. Jadi yang warna hitam itu cadangan. Jadi kebutuhan kedua, kebutuhan sekunder. Karena yang butuh saya yang putih. Ya, gitu boleh. Lalu Matthew, ayo. Lihat misalnya. Matthew dapat apa? Coba jelaskan. Ini AirPod, ya. Coba jelaskan AirPod itu untuk apa dan kebutuhan apa? ini saya gunakan Zoom atau tidak. Berarti kebutuhan apa itu? Primer, karena sangat butuh ya, kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu ya. Satu lagi, siapa itu? Anggun dapat apa? Coba bersuara sini. Mendekat.
Anggun dapat tip X. Coba jelaskan. Tip X itu bagi Anggun kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Primer ya. Apa? Primer. Primer. Ya, kenapa primer Anggun? Coba jelaskan. Gitu. Karena kenapa kebutuhan? Karena dibutuhkan saat itu juga. Berarti primer apa kebutuhan sekarang? Ya primer ya kebutuhan sekarang. Ya, boleh. Nah sekarang coba perhatikan Misrina nih. Coba kita dulu. Masih ada waktu ya Misrina ya. Nah, kelihatan ya, misalnya ada LKPD nih, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya secara lisan saja. Coba, kalau yang nomor 1 tadi sudah diwakili oleh keterampilan kalian tadi menjelaskan, ya. Nah, biar nggak nutupin ini tahu mana ya. Nah, di sini aja. Yang nomor 1 tadi kalian sudah mengerjakan, ya. Sekarang beranjak ke yang nomor 2. Coba nomor 2, jelaskan perbedaan keinginan dan kebutuhan. Sama contohnya, siapa yang mau jawab di sini? Misalnya nilai untuk nilai keterampilan mempresentasikan. Misalnya nilai sekarang. Yo, nomor 2 siapa yang mau jawab? Gampang. Apa bedanya kebutuhan? Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Ayo siapa? Resen? Ayo keburu waktunya habis. Iwan. 7. 1, 2. Siapa mau jawab? Silahkan. Belum. Hah? Kan ini sudah materinya kemarin. Oke, ini cuma bantu jawab deh. Siapa itu? Faiz boleh. Yuk. Yuk buruan Faiz. Ayo. Keburu waktunya habis. Ada itu. Bedanya keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan itu kalau tidak ada keinginan kan, kalau keinginan terpenuhi kan bisa menjalani hidup, kalau tidak ada bisa menjalani hidup. Kalau kebutuhan nggak ada yang kalau bisa hidup. Ya boleh. Contohnya. Misalnya perjelas ya, jadi bedanya keinginan dan kebutuhan paling utama apa bedanya? Kalau keinginan harus dipenuhi tidak? Aku ingin mobil mewah padahal nggak punya duit. Tidak harus. Aku ingin pergi ke Amerika, tapi nggak punya duit, ingin doang, berarti tidak harus dipenuhi. Tapi kalau kebutuhan, ingin itu tidak harus dipenuhi. Cita-cita harus dipenuhi. Ya, bukan cita-cita, keinginan itu ya. Kalau cita-cita itu salah satu keinginan dan itu harus dipenuhi, mungkin jatuhnya kebutuhan. Tapi kalau keinginan secara umum, keinginan itu tidak harus dipenuhi, ingin aja gitu. Tapi kalau kebutuhan, karena kita butuh, gitu ya. Kita butuh berarti harus dipenuhi. Contohnya, tadi aku ingin mobil mewah. Nah, padahal nggak punya duit, itu keinginan. Kalau kebutuhan, aku harus punya nasi karena aku lapar. Nah, itu kebutuhan, ya. Gitu, ntar kalau jawab gitu ya. Hei, ya. Lalu kita loncat aja nih. Aduh, udah mau habis lagi nih. Coba apa saja yang menyebabkan kebutuhan manusia itu beraneka ragam? Tadi di sini udah jelaskan. Siapa yang mau jawab? Tadi yang jawab pertama siapa tadi? Dia tidak pernah puas. Rasain dulu. Ayo, tadi Faiz jawab. Di sini nilai nih ya. Tadi nilai sudah betul tapi masih sedikit kurang ini. Jadi 90 misalnya. Ayo yang nomor 5. Sekarang nomor 5. Siapa yang mau jawab? Ayo. Faiz lagi. Karena adanya budaya.
adanya budaya. Budaya. Budaya itu berarti, kok budaya? Oh ya, budaya boleh. Jadi beraneka ragam, kenapa beraneka ragam? Karena punya budaya atau kebiasaannya beda, itu boleh. Jadi bermacam-macam. Jadi misalnya nih, orang Sunda mau nikah, butuhnya beda sama orang Jawa. Nah, dari pakaiannya berbeda, dari ritualnya berbeda gitu ya. Maksudnya begitu. Boleh, terima nilai ya, Ian ya. Nah, siapa lagi? Linda Anggun mau jawab? Enggak. Nah, oke. Karena sudah waktunya udah mau habis nih, cuma stop aja deh ini deh. Ini nanti lagi ya untuk tugas aja ini. Nah, oke, pembelajaran kalian ini tentang kebutuhan materinya cukup sekian dulu dari misinya. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi tadi kebutuhan dan kelangkaan. Tadi kebutuhan itu ada berapa macam jenisnya? Ada 4. Ya, ada kebutuhan. Menurut apa yang pertama tadi? Menurut kegunaannya atau intensitasnya itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Lalu kebutuhan